Halo everyone, gimana kabarnya? Hari ini kami akan mensosialisasikan pemilu tahun 2024. Oke, kita lanjut. Apa sih pemilu itu? Baik, pemilu adalah kependekan dari pemilihan umum. Pemilu adalah proses demokrasi di mana warga memilih wakil mereka dalam pemerintahan atau badan legislatif. Tujuan dari pemilu adalah memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik dengan memilih pemimpin yang akan mewakili dan mengambil keputusan atas nama mereka. Terus mengapa kita harus berpartisipasi dalam pemilu? Partisipasi dalam pemilu itu sangat penting karena memiliki dampak yang signifikan pada sistem demokrasi dan perwakilan rakyat. Ya, seberapa pentingnya mungkin ada beberapa contoh ya, seperti hak demokrasi yang pertama. Terus yang kedua, menentukan pemimpin yang akan memimpin kalian, yang akan mewakili rakyat, mewujudkan keadilan sosial. Selanjutnya mungkin ada lagi memperkuat representasi, menjaga stabilitas politik sih yang disebut dengan hak demokrasi, menentukan pemimpin, mewujudkan keadilan sosial. Maksudnya itu seperti apa gitu? Hak demokrasi. Berbicara tentang hak demokrasi, pemilu adalah salah satu bentuk pengungkapan hak demokrasi. Melalui pemilu, setiap warga negara memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin dan mewakili kepentingan mereka. Dengan berpartisipasi dalam pemilu, individu dapat berkontribusi dalam membentuk masa depan negara mereka. Terus menentukan pemimpin. Sudah jelas, pemilu adalah mekanisme untuk memilih pemimpin pemerintahan, seperti presiden, perdana menteri, gubernur, atau anggota parlemen. Pemimpin yang dipilih melalui pemilu akan memiliki tanggung jawab dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Dengan berpartisipasinya dalam pemilu, individu dapat mempengaruhi proses pemilihan dan memilih pemimpin yang mewakili nilai dan aspirasi mereka. Minum dulu. Haus. Wujudkan keadilan sosial. Partisipasi dalam pemilu juga dapat berkontribusi pada terwujudnya keadilan sosial. Dalam pemilu, berbagai masalah sosial dan ekonomi dapat dibawa ke perhatian publik dengan menjadi fokus perdebatan politik, sehingga menciptakan kepentingan yang lebih inklusif dan representatif. Menjaga stabilitas politik. Partisipasi yang tinggi dalam pemilu dapat membantu menjaga stabilitas politik dan mencegah konflik. Dalam demokrasi, pemilihan umum adalah mekanisme yang damai untuk memperbarui kepemimpinan dan mengubah kebijakan. Dengan berpartisipasi dalam pemilu, masyarakat dapat mempengaruhi arah politik negara mereka masing-masing dengan cara yang terorganisir dan damai. Dalam rangka memastikan efektivitas pemilu, penting untuk memastikan akses yang adil dan inklusif bagi semua warga negara untuk berpartisipasi. Ini melibatkan mempromosikan pendidikan politik ya. Bagi kalian yang ingin tahu lebih jauh, lebih dalam lagi, kalian bisa masuk ke perkuliahan dengan mengambil jurusan, ada administrasi publik, ada ilmu politik. Fakultasnya itu di FISIP ya, di ilmu sosial dan politik. Kalau zaman dulu itu sospol. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Mengapa pemilu dianggap sebagai suatu hal yang sangat penting dalam negara demokrasi? Sebab, pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut serta dalam menentukan figur dan arah kepemimpinan negara maupun daerah pada periode tertentu. Nah, bagaimana sih integritas dalam pemilu itu? Jadi, integritas dalam pemilu ialah penyelenggara pemilu yang berintegritas dalam artian jujur, transparan, akurat, dan cermat saat melakukan tugas dan kewenangannya. Integritas penyelenggara menjadi penting karena menjadi salah satu tolak ukur terciptanya pemilu demokratis.
Pelaksanaan pemilu dapat dikatakan berjalan lancar secara demokratis apabila setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap pemilih hanya menggunakan hak pilihannya satu kali dan mempunyai nilai yang sama, yaitu 1 suara. Hal ini yang sering disebut dengan prinsip one person, one vote, and one value. Pemilu 2024 ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU Nomor 3 Tahun 2022. Lalu, apa saja sih yang dipilih dalam pemilu tahun depan? Untuk diketahui, pemilu 2024 terdiri dari pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Secara bersamaan dilaksanakan pula pemilu Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk periode 2024-2029. Kemudian, setelah pemilu 2024 nanti selesai, penting bagi kita untuk menghormati dan menerima hasil pemilu sebagai bentuk suara demokrasi yang sah. Jika ada sengketa atau keluhan, disarankan untuk diajukan kepada pihak lembaga yang berwenang. Dan ingat, jangan membuat kerusuhan ya. Ya, dicukupkan sekian. Buat kalian semua yang ingin mempunyai materi, filenya nanti saya simpan di bawah ini. Bisa kalian download sendiri di rumah masing-masing. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan pengucapan kata. See you next time. Magic System. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung bebas rahasia.